Ya baik, pemirsa tentunya kita sama-sama merasakan dalam waktu kurang lebih 1 minggu terakhir ini Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu kemudian Ya, juga di beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah ini mengalami cuaca yang cukup ekstrim ya, dan hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ini mengguyur beberapa wilayah yang ada di kabupaten di Sulawesi Tengah. ya, dan ini sebut saja Kabupaten Morowali, pemirsa salah satunya yang juga Ya, mengalami cuaca buruk dengan intensitas hujan yang cukup deras, sehingga banjir di beberapa desa dan satu perusahaan tambang pun menjadi korban banjir. baik. Juga ada beberapa rumah Arya yang Hmm, tertimpa longsor. Selain banjir juga pemirsa Kabupaten Morowali, ya beberapa hari terakhir ini kita juga turut mendengar kabar terjadi gempa bumi betul. dengan 5,0 skala Betul. Dan Richter juga gitu ya. Kabupaten Sigi juga ini Betul. mengalami banjir ya, dikarenakan hujan yang cukup deras juga. Nah, di kesempatan kali ini pemirsa kami telah tersambung dengan Kepala Basarnas Kota Palu yang akan berbincang bersama kami di sore hari ini terkait dengan bagaimana penanganan dan juga kondisi terkini dari beberapa tempat lokasi yang ada di Sulawesi Tengah yang mengalami bencana Ya, tersebut. Kita Morowali, sapa, ya. Morowali, Toli-Toli dan juga Sigi ya. Betul. Kita sapa saja Bapak Basrano. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, salam sehat buat semuanya pemirsa TVRI Sulteng yang berkesempatan menyaksikan acara kita di sore hari ini. Baik, Sehat buat semua. baik. Pak Basrano, Kepala Basarnas Kota Palu. Pak, ini tentunya beberapa wilayah di Sulawesi Tengah ini sedang mengalami bencana begitu Bapak ya. Banjir, kemudian juga ada sempat mengalami gempa juga Ya, beberapa waktu yang lalu di ya. Morowali tepatnya. Kita ke Toli-Toli dulu, Pak Basrano. Bagaimana kondisi terkini dan juga penanganan terhadap warga yang ada di sana yang terdampak banjir? Silakan Pak Basrano. Prinsipnya adalah dalam Basarnas dalam hal ini selalu harus mampu memastikan bahwa setiap kegiatan, setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan saat pemerintah harus selalu hadir di situ. Dalam hal ini untuk meningkatkan itu maka kesiapsiagaan Basarnas dalam hal ini menjadi hal yang penting. Kemudian koordinasi pun juga ini bukan hal yang uh, perlu kita abaikan, seperti halnya misalkan membangun komunikasi koordinasi dengan teman-teman BMKG untuk menyajikan setiap data perakiraan cuaca yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, sehingga dari data inilah yang akan membuat kita khususnya Basarnas bersama para potensi SAR yang ada di Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kesiapsiagaannya. Terakhir bisa kita lihat apa yang dilaksanakan oleh teman-teman kita dari Posar Toli-Toli berhasil mengevakuasi 5 orang warga yang terisolir ya di wilayah di kebunnya di Toli-Toli. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Basrano, ini yang mengalami atau terkena dampak banjir ada berapa desa dan juga ada berapa kakak begitu yang menjadi korban, Pak? Untuk Toli-Toli sendiri kami memprioritaskan adanya permintaan bantuan evakuasi ya, karena memang kalau kita bicara kebencanaan sendiri kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 di mana leading sektor daripada penyelenggaraan penanganan bencana itu sendiri dalam hal ini banjir adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan kita Basarnas dalam hal ini hanyalah berada dalam konteks atau dalam tataran tanggap darurat khususnya di dalam satu klaster evakuasi. Nah, untuk kemudian berapa banyak dampak, kemudian siapa saja yang terpapar, ini nanti akan lebih tepat yang menyampaikan data-data itu adalah posko dalam hal ini dari pihak BPBD yang akan memberikan. Kalaupun yang bisa kami keluarkan dari Basarnas dalam yang bisa kami rilis adalah berapa yang kami lakukan, berapa yang kita evakuasi pada saat itu. Iya. Di Toli-Toli kemarin betul bahwa ada 5 warga yang meminta bantuan untuk dievakuasi karena akses untuk keluar dari kebun itu sudah tidak ada karena adanya genangan air. Kemudian adanya kekhawatiran akan ancaman banjir susulan yang lebih besar. Nah, sehingga tim kita dengan cepat memberikan bantuan itu untuk melakukan evakuasi. Jadi akan lebih tepat mungkin
berapa yang terdampak dan lain sebagainya, karena di awal juga kita sudah melihat bahwa BPBD atau pemerintah daerah sudah hadir di sini. Saya pikir itu. Baik, untuk terkait dengan Morowali, Pak Basrano, apa yang sudah tindakan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Basarnas? Untuk Morowali sendiri memang seperti di pembuka tadi bahwa Sulawesi Tengah dari beberapa hari terakhir ini memang sudah diguncang dalam situasi bencana atau kondisi cuaca yang cukup ekstrim. Kemarin Morowali kita sama-sama dapatkan laporan terkait adanya gempa dengan kekuatan 5,0, kemudian di dini hari kita terima laporan adanya longsor yang terjadi di Morowali Utara, dan ini sudah menimpa 3 rumah yang kita dengar. Ada satu kesyukuran di situ bahwa dari seluruh penghuni rumah tersebut tidak ada yang dinyatakan menjadi korban jiwa atau korban pasti ada lah ya, tapi tidak ada yang dinyatakan hilang ataupun yang perlu dicari lagi. Oleh sebab itu, setelah kita bangun koordinasi komunikasi dengan pemerintah daerah setempat, baik itu melalui pihak kepolisian maupun TNI termasuk pemerintah daerah dalam BPBD, kami terima laporan untuk situasi dan kondisi di Morowali Utara khususnya itu sudah sangat kondusif, kalaupun yang dilakukan saat ini adalah tinggal melakukan pembersihan akibat dampak banjir maupun longsor yang terjadi di Morowali Utara. Di lain itu, Morowali pun juga semalam kami dapatkan laporan, bahkan kita lakukan evakuasi terhadap 14 orang ABK kapal yang kandas di wilayah Morowali, dan itu semuanya berlangsung sedikit dramatis. Kenapa? Kondisi cuaca, bukan hanya langit yang mendung atau curah hujan yang tinggi gelombang pun juga ini menjadi salah satu perhatian khususnya buat para pengguna jasa transportasi laut, kemudian para nelayan. Ini harus lebih awas, harus lebih memperhatikan hal-hal seperti ini. Tadi malam kita berhasil mengevakuasi 14 ABK kapal yang kandas di wilayah Morowali atau sekitaran Pelabuhan Bungku. Jadi inilah yang kita kerjakan tadi malam sampai dengan pagi ini di Kabupaten Sigi. Demikian. Jadi tidak ada korban jiwa dari kecelakaan kapal ini, Pak Basrano? Alhamdulillah, semua yang kita tangani mulai dari Toli-Toli sampai Morowali, Morowali Utara, Morowali, kemudian yang terakhir di Sigi, sampai dengan Banggai Kepulauan, hari ini hari keempat, semua tidak ada yang dinyatakan meninggal, semuanya dalam keadaan selamat. Iya, termasuk juga gempa kemarin, Pak. Ya. Minggu ini ada kami menangani 4 kasus. Termasuk juga gempa di Morowali kemarin juga tidak ada korban jiwa karena beberapa bangunan menurut informasi rusak lumayan berat begitu, Pak. Halo, Pak Basrano. Halo, Pak Basrano. Halo, bisa mendengarkan suara kami, Pak Basrano? Ya, tampaknya Pak Basrano agak mengalami kesulitan dengan audio. Iya. Yang connect dengan kita di sini tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Ya, dan semoga kita juga terus mendoakan dan mendukung upaya yang sudah dilakukan Basarnas dan tim SAR, BPBD daerah setempat untuk terus mengevakuasi warga yang mengalami akibat cuaca buruk ini tadi. Termasuk saudara-saudara kita yang ada di Toli-Toli, Morowali, kemudian juga di Sigi yang terdampak dari bencana alam ya. Betul, dan segera mendapat tindakan atau respon dari pemerintah begitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Basrano yang sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan masih dalam segmen Aktualita.